Oke. Nah, jadi dari 3 metode ini kita akan melihat bagaimana melakukannya. Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, sebelumnya harus saya bilang bahwa 3 metode ini termasuk metode yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan ya, melakukan perhitungan apakah suatu proyek itu layak atau tidak untuk dilakukan. Layaknya atau tidaknya bagaimana? Ya, kita bandingkan dari apakah lebih besar keuntungan daripada cost. Selalu dasarnya begitu. Yang kita compare selalu lebih besar keuntungan daripada cost atau bagaimana. Nah, itu yang harus dilihat sebentar ini. Jadi untuk masing-masing metode itu istilahnya ada langkah-langkahnya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Nah, teknik NPV, Net Present Value atau Present Worth, itu yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Kemudian ada Benefit to Cost Ratio, BCR, dan IRR ini merupakan teknik kriteria investasi. Kriteria investasi itu jadi bagaimana investasi tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Jadi kalau misalkan kita mau implementasi alat, biasanya itu yang dilihat gitu, sudah layak atau belum, apakah ini lebih menguntungkan atau tidak. Nah, jadi menghitungnya itu menggunakan 3 parameter tersebut. Teknik kriteria investasi tersebut menggunakan perhitungan nilai waktu dari uang. Jadi kalau misalkan kemarin kita sudah belajar untuk melihat nilai waktu dari uang, baik itu untuk mencari nilai akhir apabila diketahui nilai sekarang, atau ingin lihat nilai tahunannya berapa apabila diketahui nilai sekarang ya menggunakan tabel. Saya harap kalian semua masih ingat. Jadi itu juga yang akan kita gunakan di dalam teknik analisis kelayakan investasi tersebut. Nah, ini sangat penting kalau misalkan kita mau mulai proyek baru di suatu perusahaan, biasanya tolong kalian diminta untuk melakukan perhitungan tersebut. Nah, kemudian, halo? Nah, oke. Setiap kriteria tadi dipakai untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu usulan proyek. Kadang-kadang dipakai juga untuk memberikan ranking ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa alternatif, nanti alternatifnya itu bisa ditentukan dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan ini. Sebenarnya perhitungannya sederhana. Yang perlu kalian pertimbangkan hanya kapan harus pakai apa, itu yang penting sih. Baik, mari kita mulai dari NPV atau Net Present Value. Net Present Value itu kita ulangi sedikit materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu Net Present Worth. Itu adalah selisih antara present value dari benefit atau keuntungan, kemudian dengan present value dari cost atau biaya. NPV ini dapatnya dari PV benefit dikurangi PV cost. Nah, kemudian kalau misalkan proyek yang dinilai ini memiliki pola cash flow yang konvensional, cash outflow atau aliran uang keluarnya diikuti serangkaian cash inflow atau aliran uang masuk, maka PV cost adalah sebesar modal yang diinvestasikan. Nah, apabila cash flow dari suatu proyek itu memiliki pola non-konvensional, dengan kata lain aliran dananya naik turun, maka PV cost adalah keseluruhan dari biaya. Misalkan investasi awal, biaya pemeliharaan, biaya produksi, dan biaya perawatan. Jadi keseluruhan biayanya di total. Apabila present value untuk benefitnya, cash inflow-nya berbentuk annually atau tahunan, maka present value dapat langsung dihitung dengan mengalihkan terhadap present worth of annually factor ya, mencari P apabila diketahui A, seperti itu. Jadi kita harus mencari nilai sekarangnya, present value-nya, NPV, net present value, apabila diketahui nilai tahunan. Mencari P apabila diketahui A, P garis miring A, seperti itu. Apabila PV benefit atau cash inflow tidak berbentuk annually, berubah dari tahun ke tahun, maka present value itu harus dicari satu persatu dengan mengalihkan dengan diskon faktor, mencari P apabila diketahui F. Jadi kita tidak tahu berubah, intinya nilainya berubah dari tahun ke tahun, jadi kita tahu nilai akhirnya saja per tahun berapa. Yang kita harus cari adalah nilai P apabila diketahui nilai akhir. Keputusan tentang diterima atau ditolaknya suatu proyek akan sangat bergantung pada hasil NPV, Net Present Value, pengukuran NPV-nya dari proyek tersebut. Kalau misalkan NPV-nya lebih dari 0, maka proyek bisa diterima karena sifatnya yang menguntungkan, lebih besar untung daripada rugi. Apabila NPV-nya sama dengan 0, tidak untung dan tidak rugi. Ya, silakan cari yang lebih menguntungkan lah ya. Apabila NPV-nya kurang dari 0, maka proyeknya ditolak karena merugikan. Dasarnya itu. Selalu kita cari yang nilainya lebih besar daripada 0. Misalkan ada contoh 2 proyek, ada proyek A, ada proyek B.
Kalau misalkan kita lihat di sini, ada pola konvensional dengan PV berbentuk tahunan ya. Cash inflow-nya 2 juta untuk setiap tahun, dengan investasi awalnya 6 juta, untuk suku bunganya 10%. Biaya yang dikeluarkan itu adalah 6 juta ini untuk instalasinya, kemudian untungnya 2 juta ini tahunannya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung totalnya, kita mau menghitung lebih untung atau enggak NPV-nya, jadi kita harus mencari dulu pada tabel referensi bunga, maka kita harus mencari di kolom P garis miring A untuk bunganya 10%, I-nya 10%, dengan N-nya 6, kita akan dapat faktor pengali 4,355. Apa yang dikali 4,355 ini? Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, kalau misalkan dia polanya konvensional, biaya ini hanya dikeluarkan di awal tahun untuk modal, kemudian untungnya selama 6 tahun itu 2 juta setiap tahunnya. Jadi yang kita kalikan, nah untuk perhitungan PV-nya, present value-nya, maka cost-nya tetap 6 juta karena kita keluarkan di awal, sedangkan untuk benefit-nya, kita harus kalikan antara 2 juta ini dengan keuntungan selama 6 tahun, tapi dikalikan suku bunganya dengan faktor pengali yang sesuai. Sehingga 2 juta kali 4,355 dapatnya 8.710.000. Nah, di sini kita sudah dapat B garis miring C atau benefit to cost ratio. Pembanding antara untung dengan rugi. 8.710.000, 8.710.000 dibagi 6 juta, hasilnya adalah 1,45. Jadi sebenarnya dia masih menguntungkan gitu ya. Kalau kita mau ngitung NPV-nya, PV benefit 8.710 dikurangi PV cost 6 juta. Sehingga NPV-nya 2.710.000. NPV ini di atas 0 sehingga masih bisa dianggap layak. Ini alternatif pertama. Untuk alternatif kedua, dengan polanya konvensional, kemudian aliran arus keuangannya tidak tahunan gitu ya. Jadi cash inflow-nya itu untungnya beda-beda setiap tahun. Ada 4,5 juta pada tahun pertama, 2,2 juta pada tahun kedua, 2 juta pada tahun ketiga, 1,3 pada tahun keempat, 5, dan 6. Untuk investasi awal diketahui 7 juta, suku bunganya 10%. Nah, nanti kita hitungnya seperti ini ya. Pada tahun ke-0 investasinya 7 juta, masukkan ke situ. Untuk untungnya, kita masukkan angka-angka untung setiap tahunnya secara terpisah. 4,5 juta pada tahun pertama, 2,2 pada tahun kedua, 2 juta pada tahun ketiga, 1,3 juta pada tahun keempat, 5, dan 6. Nah, ini kita harus masukkan angkanya satu-satu untuk menghitung P apabila diketahui nilai masa depan dengan suku bunganya 10%, N-nya berubah-ubah ya antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini enggak cuma 6, tapi N1 maka 0,9, N-nya 2, maka P garis miring F-nya 0,82, dan seterusnya sampai P garis miring F 10% dan N-nya 6 didapatkan pada tahun ke-6 adalah 0,5645. Tentunya ini harus dikalikan masing-masing ya. Benefitnya dikalikan dengan faktor pengalinya, sehingga ketika ditarik ke sekarang, sekali lagi ditarik ke sekarang ya, present value ditarik ke nilai P-nya, cost-nya tetap 7 juta, sedangkan benefitnya mengalami penurunan. Karena dikali antara benefit untuk masing-masing tahun dengan faktor nilai diskonnya. 4.090.000, 1.800.000, 1.500.000, 800.000, 800.000, dan 700.000. Di total untuk cost-nya 7 juta, untuk benefitnya 9,840 juta. Secara benefit to cost ratio sebenarnya 1,41. Kalau misalkan tadi 1,45 ya, untungnya masih lebih besar. Tapi kalau secara rupiah, nilai dari NPV-nya 2.840.550 dari alternatif B ini lebih besar daripada nilai 2.710.000 dari alternatif A. Sehingga kesimpulan yang kita ambil, meskipun benefit to cost ratio dari investasi A itu lebih tinggi daripada benefit to cost ratio dari investasi B 1,41, tapi proyek B lebih layak dari proyek A karena NPV-nya lebih tinggi. NPV untuk investasi proyek B 2.840, sedangkan untuk investasi proyek A NPV-nya 2.710. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Ada yang baru gabung, silakan, ada yang mau ditanyakan?
Belum, Pak. Cukup paham ya. Jadi tolong bedakan mana yang cash inflow-nya seragam. Kalau cash inflow-nya seragam sih gampang, gitu, langsung dikali aja P_A karena dia terjadi setiap tahun, annually-nya 2 juta. Tapi kalau misalkan dia cash inflow-nya beragam untuk setiap tahunnya, maka kita pakai P_F. Oke, ada yang pusing? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan ini adalah yang perlu kalian lakukan kalau ingin menghitung NPV kelayakan suatu proyek, mana yang lebih unggul antara satu alternatif dengan yang lain, dengan menggunakan tadi perbandingan net present value. Oke, ini ada lagi kasus non-konvensional. Ada proyek perkebunan memerlukan investasi 7,5 miliar pada tahun pertama dan 6 miliar pada tahun kedua. Produksi baru mulai pada tahun ketiga sampai tahun ketujuh. Besarnya biaya pemeliharaan setelah berproduksi adalah 600 juta per tahun. Kemudian besarnya biaya produksi adalah 700 juta per tahun. Wow, 1,3 juta ya per tahun. Dari hasil produksi diperoleh penerimaan 6 miliar per tahun. Jika tingkat suku bunganya 12%, apakah proyek ini diterima atau ditolak? Nah, jadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini yang harus kita lakukan adalah menuangkan masing-masing nilai tersebut pada kolom tahunnya dulu. Total berarti ada berapa tahun? Ada 7 tahun ya. Karena dia beroperasi setelah tahun ketiga sampai tahun ketujuh. Pada tahun pertama dan kedua dia masih butuh uang. Total 13 miliar 500 juta. Pada tahun pertamanya 7 miliar 500 juta. Pada tahun keduanya 6 miliar seperti itu. Kemudian cost-nya pada tahun ketiga sampai tahun ketujuh ditotalkan menjadi 1 miliar 300 juta untuk masing-masing tahun. Benefitnya baru mulai pada tahun ketiga 6 miliar, total seperti ini. Nah, kemudian kita pakai rumus apa menghitungnya? Kita menghitungnya karena karena kita diketahui pada akhir tahun kesekian kita bakal dapat segitu gitu ya, dengan jumlahnya membingungkan. Bukan annual juga karena ada biaya yang perlu dikeluarkan setiap tahun, bukan cuma keuntungan saja. Maka kita harus pakai P_F. P_F ini pakai apa? Bunganya 12%, kemudiannya N-nya 7. N-nya 7 saja bukan. Untuk 1 ya N-nya 1, untuk 2 N-nya 2, dan seterusnya sampai N-nya 7 ya, 0,4523. Ini yang terjadi apabila kita mencari P_F dengan bunga 12% dengan N-nya 7. Nah, bagaimana kita cara menghitung untuk present value-nya? Untuk menghitung present value-nya, coba kalian lihat di kolom ini. Untuk cost-nya, 7 miliar 500 juta ini kita harus kalikan dengan faktor pengalinya ini. Sehingga kita dapat 6,696. Untuk masing-masing cost, semuanya harus dikali dengan faktor pengalinya. Begitu juga dengan keuntungannya yang baru dimulai dari tahun ketiga, 6 miliar. Dikalikan dengan dikalikan dengan faktor pengali pada tahun ketiga, 0,7118, dapatnya 4,270 miliar. Dan seterusnya sampai di akhir tahun ke-7 kita dapatkan keuntungan dari 6 miliar dikalikan faktor pengali 0,4523, yakni sebesar 2 miliar 713 juta 800.000. Ini kita total, dari cost-nya kita dapat 15 miliar sekian, dari benefit-nya kita dapat 17 miliar sekian. Kalau menghitung selisihnya, NPV-nya, net present value-nya, net itu dari dari untung dikurangi rugi, 17 miliar dikurangi 15 miliar dapatnya 2 miliar. Karena dia lebih besar dari 0 sehingga proyek ini dinyatakan layak. Untuk benefit to cost ratio-nya bagaimana? Benefit to cost ratio-nya kita dapatkan dari 17 miliar dibagikan 15 miliar dapatnya 1,13. Masih di atas 0 ya, sehingga proyek ini juga bisa dinyatakan layak. Oke, untuk contoh yang non-konvensional ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat? Cukup dipahami? Pak. Ya. Rumus kayak gini itu Pak, jadi nilai masa depannya udah kehitung gitu Pak, atau emang dia itu mengulang dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Nah, jadi karena memang di soal ini dinyatakan bahwa kita harus membayar segitu
pada tahun ketiga, maka kita anggap 600 juta ini adalah nilai masa depannya. Karena nilai masa depannya diketahui, maka sedangkan yang kita cari adalah nilai sekarang, maka yang kita cari adalah P garis miring F. Atau mencari nilai sekarang apabila diketahui nilai masa depan. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di soal yang sebelumnya, kita menggunakan P garis miring A, itu apabila dia seragam setiap tahun, dan kemudian kemudian yang namanya biaya itu hanya keluar di awal. Biaya hanya keluar di awal, kemudian inflow-nya atau uang masuknya itu seragam. Kita menggunakan pendekatan mencari P, mencari nilai sekarang apabila diketahui uangnya berlaku seragam tahunan. Kalau misalkan di soal yang kedua ini kita sudah bisa melihat bahwa kita sudah menggunakan rumus P garis miring F atau mencari uang sekarang apabila diketahui uang di tahun depan, tahun selanjutnya. Apa itu uang tahun selanjutnya? Ya ini, uang yang kita peroleh pada tahun-tahun selanjutnya karena nilainya berubah dan tidak seragam per tahunnya. Maka kita pakai P garis miring F. Untuk soal yang tadi juga seperti itu ya. Jadi karena pada tahun-tahun selanjutnya itu ya sebenarnya biayanya seragam sih. Tapi pada tahun pertama dan kedua itu istilahnya belum ada untung, masih ngeluarin biaya, kita nggak bisa pakai pendekatan P garis miring A. Seperti itu. Dan ini ada komponen untung dan juga ada komponen biaya. Karena itulah kita tidak bisa pakai pendekatan P garis miring A. Karena kita harus merinci per tahun. Coba kalian lihat bedanya ya dengan soal yang tadi. Kalau di soal yang tadi, kita tidak perlu merinci per tahun karena benefitnya 2 juta selama 6 tahun. Nah, itu disamakan ke bawah, jadi kita pakai P garis miring A. Karena ini harus kita rinci per tahun, maka kita harus cari P garis miring F-nya. Begitu juga dengan soal yang ini. Karena ini kita harus rinci per tahun, kita pakainya P garis miring F. Meskipun kalau misalkan kita pakai P garis miring A untuk, ya anggaplah total total tahun-tahun selanjutnya ini 3-7 ya mungkin hasilnya sama. Tapi ini biar seragam dan kita nggak salah hitung aja, mendingan kita pakai P garis miring F. Itu. Cukup paham, Ki? Cukup, Pak. Atau masih bingung? Lumayan, Pak. Paham, Pak. Kalau bingung bilang ya. Kalau yang lainnya ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Mana Novian? Taufik? Siapa lagi? Dani? Oh bukan, Ucup? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada? Oke, good. Kalau gitu saya lanjutkan ke benefit to cost ratio. Tadi kita sudah lihat ya, bahwa untuk beberapa soal di atas itu semua benefit to cost ratio-nya selalu diperhitungkan. Nah, benefit to cost ratio-nya itu dihitung dari PV benefit per PV cost. PV benefit itu present value untuk untungnya berapa, dibagi dengan PV cost atau present value untuk cost-nya berapa. Nah, yang dicari adalah yang benefit to cost ratio-nya yang di atas 1 gitu ya. Kalau misalkan sama dengan 1 atau di bawah 1 bahkan itu tidak layak. Karena yang kita cari adalah yang benefitnya lebih tinggi, di mana benefit lebih besar dari cost sehingga pasti nilainya di atas 1. Oke, tadi kita sudah lihat ya, jadi bahwa ada proyek perkebunannya ini ya. Benefit to cost ratio-nya itu 1,13. Artinya apa? Artinya proyek ini menghasilkan Rp1, 1,13 rupiah lebih tepatnya untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Kalau misalkan kita invest 500 berapa Pak untungnya? Ya 500 kali 1,13 ya. Jadi sekitar berapa? 500 dikalikan 65 gitu. Jadinya total ada 565. Sehingga benefit to cost ratio ini menunjukkan berapa rupiah mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Sedangkan bedanya dengan NPV, NPV itu menunjukkan berapa rupiah kelebihan PV dari untung di atas biaya. Coba saya ulang ya. Benefit to cost ratio ini menunjukkan berapa rupiah, kayaknya ini kalimatnya salah deh. Menunjukkan berapa present value PV untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Dengan kata lain, nilai kita Rp1 sekarang, kalau misalkan kita investasikan ke proyek itu,
jadi 1,13 kalau nilai masa depannya kalau ditarik ke sekarang. Jadi benefit to cost ini menunjukkan berapa present value ya, berapa present value-nya untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Oke, ada satu lagi cara perhitungan yang akan dibahas. Nah, ini agak panjang. Yaitu adalah internal rate of return IRR. IRR ini didefinisikan sebagai tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value benefit dengan present value cost. Kapan kita balik modal ya intinya. Atau tingkat diskon rate P_V. P itu adalah present per value yang akan menyebabkan NPV sama dengan 0. Misalkan kriteria penerimaan atau penolakannya itu seperti ini ya. Kalau misalkan IRR itu lebih tinggi atau sama dengan tingkat bunga yang ditetapkan, maka diterima. Sedangkan apabila IRR lebih rendah dari tingkat bunga yang ditetapkan, maka ditolak. Implikasinya apa? Implikasinya begini. IRR ini menjadi indikator apakah kalian layak untuk menginvestasikan uang pada suatu perusahaan atau proyek tersebut. Misalkan ada yang ke bank nggak? Sekarang suku bunga yang bekerja berapa? Mungkin 1, sekian. Kalau kalian nabung uang di bank, nah bunganya 1% gitu ya, atau 3%. Kalau misalkan IRR-nya 5%, berarti lebih untung. Misalkan bunga sekarang 3%, ada proyek yang IRR-nya 1%, ya lebih rugi. Daripada kalian nabung, daripada kalian invest, mendingan kalian nabung di bank gitu ya, karena masih lebih untung nabung di bank. Internal rate of return itu adalah ini tadi intinya, membandingkan tingkat bunga antara proyek tersebut dengan investasi yang dilakukan secara konvensional di bank. Kalau nilai yang dihasilkan, IRR yang dihasilkan lebih rendah daripada kita nabung di bank, mendingan nabung di bank. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan untuk pengertian NPV, BCR, dan IRR? Belum, Pak. Baik. Ini adalah bagaimana cara kita melakukan perhitungan dari internal rate of return. Nah, ini perhitungannya agak panjang ya. Perhitungan IRR ini harus dilakukan secara trial and error sehingga akhirnya bisa diperoleh tingkat discount yang menyebabkan NPV itu sama dengan 0. Jadi kita harus melihat kapan dia balik modalnya. Penentuan besarnya IRR untuk cash inflow yang berbentuk annual atau tahunan itu lebih mudah dibandingkan dengan cash inflow yang tidak bersifat tahunan. Jadi memudahkan kalau memang secara tahunan itu cash inflow-nya seragam. Tapi bukan berarti tidak bisa kalau tidak seragam. Bisa, tapi repot. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Urut-urutannya ya. Perhitungan IRR untuk keuntungan yang berbentuk tahunan. Urutannya itu yang pertama kita harus menghitung PP atau payback period. Waktu yang diperlukan agar benefit seimbang dengan cost untuk proyek yang sedang dievaluasi. Apa itu payback period? Ada yang tahu? Bayaran uang kembali, Pak, itu payback. Payback uang kembali ya. Period itu waktu. Jadi maksudnya itu PP itu kita dapatnya rumusnya investasi awal per cash inflow. Coba kalian bayangkan, anggaplah kalian beli mesin pencukur rambut otomatis 1 miliar gitu ya. Kemudian setiap tahun kalian dapat duitnya 200 juta dengan ngegundulin orang sekampung. Kalian butuh berapa tahun untuk dapat balik modal? Kalian punya mesin penggundul orang 1 miliar, setahun dapat 200 juta. Berapa tahun biar bisa balik modal? Berapa tahun anak-anak? Gimana, Pak, soalnya tadi, Pak? Kalian punya mesin penggundul orang 1 miliar. Setiap tahunnya kalian dapat untung 200 juta. Berapa tahun sampai kalian balik modal? 5 tahun berarti, Pak. 5 tahun. Ya, 5 tahun ya. Jadi itulah yang disebut payback period. Berapa lama agar dari keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi itu bisa menutup investasi awal. Jadi makanya perbandingannya adalah investasi awal per cash inflow. Investasi awalnya 1 miliar,
Cash inflow-nya atau duit masuknya 200 juta per tahun. Makanya payback period atau waktu balik modalnya adalah 5 tahun. Seperti itu. Nomor 2, gunakan tabel percent worth of annuity. P garis miring A ya, mencari P apabila diketahui A pada baris umur proyek. Carilah angka yang sama atau hampir sama dengan hasil PP dalam langkah pertama. PP-nya misalkan 5 tahun gitu. Ya udah, itu kan tadi bundar ya, kadang-kadang soalnya bisa juga koma-komaan gitu. IRR ini terletak pada presentasi terdekat dengan hasil yang diperoleh. Apabila masih diperlukan, maka dilakukan langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah ini, menentukan IRR yang sesungguhnya dari suatu proyek dengan jalan mengadakan suatu interpolasi. Jadi kalau misalkan nggak pas di tahun itu, cari yang paling dekat. Interpolasi itu berarti kita narik garis pakai rumus gradien. Nah, nanti ada caranya agak panjang gitu. Nah, itu tadi perhitungan untuk yang IRR untuk yang keuntungannya tahunan. Cuma 3 pendek. Kalau yang panjang itu yang ini ya. Perhitungan IRR untuk benefit keuntungan yang berbentuk non-annual, berubah dari tahun ke tahun. Jadi untungnya dari tahun ke tahun berbeda gitu, bisa naik, bisa turun. Nah, salah satu cara untuk menyederhanakan perhitungan IRR untuk cash inflow yang tidak seragam adalah dengan jalan menganggap cash inflow tersebut seolah-olah suatu annuity dengan jalan mengambil rata-ratanya. Nah, langkah-langkahnya itu ada panjang ini. Nomor 1, hitung rata-rata cash inflow per tahun. Dirata-ratain dulu. Kemudian nomor 2, dibagi investasi awal dengan rata-rata untuk mengetahui perkiraan payback period. Jadi misalkan kalian beli alat cukur 1 miliar, tahun pertama 200 juta, tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 5 juta, ya itu harus dirata-rata semuanya ya, sehingga kalian bisa tahu tadi dibagi dengan rata-ratanya bakal balik modal kapan. Setelah kalian dapat payback periodnya kapan, gunakan tabel P garis miring A ya, mencari P apabila diketahui A tahunannya untuk menghitung besarnya IRR. Nah, hasil yang diperoleh akan merupakan perkiraan IRR, perkiraan saja. Caranya sama dengan langkah 2 pada perhitungan untuk cash inflow yang berbentuk annuity. Nah, caranya sama kayak yang tadi. IRR terletak pada persentase terdekat dengan hasil yang diperoleh. Nah, selalu seperti itu. Selanjutnya, sesuaikan IRR yang diperoleh dalam langkah 3, yaitu diperbesar atau diperkecil ke dalam pola cash inflow yang sesungguhnya. Nah, ini yang faktor yang membedakan antara yang annual dengan yang non-annual ya. Jadi ada ini, harus diperbesar atau diperkecil. Untuk ini makanya dikira-kira, selalu trial and error. Apabila cash inflow yang sesungguhnya dalam tahun-tahun pertama lebih besar dari rata-rata yang diperoleh dalam langkah pertama, maka perbesar tingkat suku bunga. Kalau misalkan pada tahun pertama lebih kecil, tahun-tahun awal lebih kecil, maka tingkat suku bunganya diperkecil. Jadi kita harus lihat juga untungnya mana nih, apa lebih untung awal-awal atau akhir-akhir. Kalau awal-awal diperbesar tingkat bunganya, kalau akhir-akhir diperkecil. Dengan menggunakan discount rate atau suku bunga yang baru, yang diperoleh dalam langkah 4 kita bisa menghitung NPV-nya. Jadi kita dapat I-nya. Kalau sudah, kita bisa menghitung NPV-nya. Oh, belum selesai anak-anak. Masih ada 6, 7, 8. 3 langkah yang terakhir. Apabila hasil yang diperoleh lebih besar dari 0, maka silakan perbesar discount rate atau tingkat suku bunga yang digunakan. Dan apabila sebaliknya, maka diturunkan discount rate-nya. Kalau sudah, kita hitung kembali NPV-nya dengan menggunakan tingkat suku bunga yang baru, sampai akhirnya diperoleh tingkat suku bunga yang secara berurutan menghasilkan NPV positif dan negatif. Kalau sudah dapat positif dan negatif, diapain? Kita pakai interpolasi sehingga kita bisa dapat IRR yang sebenarnya. Memang panjang ya, tapi itu langkah-langkahnya seperti itu. Nanti saya keluarkan waktu UAS. Jadi tolong dipelajari. Oke, sebelum kita mulai masuk ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk yang annual dan non-annual, yang annual langkahnya pendek cuma 3. Untuk yang non-annual berubah dari tahun ke tahun, langkahnya panjang 8. Ya, jelas, Pak. Jelas ya, mari kita masuk pembahasan soal. Ada 5 slide. Kalau misalkan memang agak terlalu cepat atau ada yang kalian kurang paham, silakan lambaikan tangan ke arah kamera saja, biar saya bisa slow down ya. Baik, contoh soalnya seperti ini. Ada 6 tahun yang dipantau, investasi awalnya 7 juta, kemudian
untuk cash inflow-nya beda-beda setiap tahun. Kalian tahu kesimpulannya apa? Ya ini soalnya sama ya kayak soal yang kedua tadi. Sama nggak? Coba dicek. Kan, soal kedua. Nah ini ya sama ya. 10%, 4,5, 22, 2 juta, 13, 13, 13. Sama nggak? Dan jawabannya adalah sama ya. 4,5, 22, 2 juta, 13, 13, 13. Bunganya 10%, periode pengamatannya 6 tahun. Nah sama, benar. Tadi sudah ada benefit to cost ratio-nya 1,41. Kemudian tadi sudah ada di depan ada NPV-nya. NPV-nya kan tadi ini ya, 2.840.550. Gimana nih kalau kita mau ngitung IRR-nya atau internal rate of return-nya? Oke, kita mulai. Langkah pertama, ini kita pakai pendekatan yang tidak seragam ya, non-annual. Rata-rata cash inflow-nya adalah 2.100.000. Dapat dari mana? Di total, kemudian di rata-rata. 4,5, 2,2, 2 juta, 13, 13, 13, di total, kemudian dibagi 6 hasilnya 2.100.000. Berarti tadi total 12.600.000 ya. Kalau misalkan kita ingin tahu payback period, kapan balik modalnya, periode balik modalnya, yaitu 7 juta ini dibagi 2.100.000. 2.100.000 ini dapatnya 3,33. 3,33 ini adalah payback periodnya. Kita dapat balik modal pada tahun ketiga, bulan ketiga, atau bulan keempat ya, bulan keempat, sepertiga itu 4. Tahun ketiga, bulan keempat, kurang lebih kita bisa balik modal. Nah, dari tabel P_A, maka kita harus mencari nih nilai I, nilai bunga yang mendekati payback period 3,33. Pada umur proyek 6 tahun, itu kita dapatnya ketika I-nya itu 18%. P_A-nya 3,498, kemudian I-nya 20%, P_A-nya 3,326. Jadi kita harus cari nih, 3,3 ini ada di antara apa? Jadi ini emang harus buka tabel ya. Kita dapatnya di antara I18 sama I20 nih, 3,49 sama 3,32. Nah, discount rate 20% ini kita jadikan sebagai titik awal perhitungan IRR. Kenapa? Karena 3,33 lebih dekat ke 3,326 daripada ke 3,498. Oke, jadi I 20% ini kita jadikan titik awal untuk mencari IRR. Nah, kalau misalkan tadi ya kita sudah keep ya 20%, kemudian kita hitung lagi hubungan cash inflow tahun-tahun pertama 4.500.000, 2.200.000 dan 2 juta itu lebih besar daripada cash inflow rata-rata 2.100.000. Maka IRR-nya harus kita apakan? Kita perbesar ya. Misalkan kita perbesarnya 5%, ini apa 3%. Tadi kita sudah 20%, karena tahun-tahun pertama lebih besar, maka kita perbesar jadi 25%. Kalau misalkan kita hitung lagi NPV untuk diskon rate 25% dengan pendekatan mencari P apabila diketahui F, maka faktor pengalinya dapat seperti ini. 0,8 untuk tahun pertama, 0,64 tahun kedua, 0,3 tahun ketiga, dan seterusnya. Sehingga present value-nya didapatkan nilai seperti ini. Cost-nya 7 juta untuk tahun ke-0, dan untuk tahun-tahun selanjutnya benefit-nya dikalikan faktor pengali total 7.331.220. Sehingga net present value-nya didapatkan dari benefit dikurangi cost menjadi 331.220. Angka yang ini disimpan dulu. Tapi kita sudah tahu, karena dari hasil langkah ke-5, NPV itu lebih besar dari 0. Tolong yang lagi di kamar mandi, sebentar saya gitu. Oke, karena dari hasil langkah ke-5 ini NPV-nya lebih besar dari 0, maka nilai I-nya itu harus kita perbesar lagi. Misalkan ya tingkatkanlah jadi 30%. Kira-kira lah ya. Nah ini kita lakukan perhitungan yang sama. NPV-nya dikurang dari 1 nih. Kurang dari 0 sih lebih tepatnya ya. Minus 251.880. Oke, jadi sudah pencarian nilai I-nya dihentikan. Ada 2 nilai yang kita pakai. Yang pertama adalah 25%, di mana NPV-nya 331.220 masih untung. Kemudian 30% ketika NPV-nya memberikan kerugian 251.880. Jadi ada 2 nilai. 25% itu ketika NPV-nya untung, 30% ketika NPV-nya rugi.
Nah, kalau sudah seperti ini, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah nilai antaranya nih. Berapa nilai X persen ini ketika NPV-nya 0? Tahun keberapa? IRR-nya ini berapa persen sebenarnya? Nah, IRR-nya itu cara nyarinya seperti ini ya. Rumusnya itu untung yang nilai yang lebihnya 331.220 ini dikurangi 0 per 331.220 dikurangi minus 251.880 sama dengan ini persamaan kanan kiri ya. Persennya 25% itu mengacu kepada angka 331.220 ini dikurangi ya ini yang kita cari X persen ketika dia 0 per 25% dikurangi 30%. Perhitungan ini dilakukan sehingga kita peroleh angka X sama dengan 27,84%. Dari perhitungan ini kita peroleh nilai IRR-nya 27,84%. Internal rate of return-nya 27,84%. Kesimpulannya apa? IRR proyek ini lebih besar dari discount rate yang ditetapkan, yaitu 10%. Maka proyek ini dalam keadaan yang sangat baik gitu ya. Kalau cuma 11% ya itu tipis-tipis lah. Tapi kalau dia sudah 2 kali lipatnya gitu ya dari keuntungannya gitu ya. Nah, 3 kali lipat apalagi. 10% ke 27% ya 2,7 kali lipat lah daripada bunga yang berlaku daripada bank. Berarti proyek ini dalam keadaan yang sangat baik. Itu adalah cara mencari IRR proyek yang menjadi salah satu indikator kelayakan suatu proyek. Hari ini kita sudah belajar 3 hal ini, NPV, benefit to cost ratio, dan IRR. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kuliahnya? Ini nanti akan keluar waktu ujian akhir, jadi saya harap kalian bisa belajar sendiri kalau kurang paham atau bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Materinya sudah saya upload, nanti videonya akan saya upload juga ke YouTube ya, seperti biasa. Silakan dilihat kalau ada yang mau mengulang kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Terima kasih, Ki. Yang lainnya mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri kuliah hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Cukup jelas. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk partisipasi pada kuliah hari ini. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.